Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito, pemuda tampan dari keluarga sederhana, baru lulus SMA tapi gagal mendapat pekerjaan di kota. Hingga ia mendengar kabar temannya sukses bekerja di luar negeri dengan gaji besar. Ia pun nekat merantau, dan akhirnya ditempatkan di rumah seorang wanita kaya bernama Nisa, yang kini duduk di kursi roda akibat kecelakaan. Dari hubungan majikan dan pekerja, perlahan tumbuh perasaan yang tak terduga, hingga akhirnya membawa mereka ke pelaminan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah kabupaten kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Dito. Wajahnya tampan, tubuhnya tegap, dan senyumnya selalu ramah kepada siapapun yang ditemuinya. Meski begitu, kehidupannya jauh dari kemewahan. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah sederhana berdinding kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Setiap pagi, ia membantu ayahnya menimba air dan membersihkan pekarangan sebelum melakukan aktivitas lain. Ibunya yang penuh kasih selalu menyiapkan sarapan sederhana, biasanya nasi dengan lauk seadanya. Walau sederhana, keluarga itu hidup penuh cinta dan kehangatan. Dito sering termenung di depan rumah, memandang langit biru, membayangkan masa depan yang lebih cerah dari kehidupannya sekarang. Setelah lulus dari bangku SMA, Dito menyimpan banyak harapan. Ia ingin bekerja, ingin meringankan beban orang tuanya, bahkan kalau bisa, membahagiakan mereka dengan kehidupan yang lebih layak. Namun kenyataan tidak seindah mimpi. Ia sudah mencoba melamar ke berbagai tempat di kota, mulai dari toko, pabrik, hingga perusahaan kecil. Setiap kali ia menunggu panggilan, hatinya dipenuhi doa agar kabar baik segera datang. Sayangnya, hari-hari berlalu tanpa ada jawaban. Surat lamarannya seolah hilang tanpa kabar. Kekecewaan itu kerap membuat dadanya sesak. Namun ia berusaha tetap kuat di depan orang tuanya. Dalam hati, ia tidak ingin mereka melihat kesedihan yang ia simpan sendiri. Meski gagal berulang kali, Dito tidak berhenti bermimpi. Setiap malam, ia sering duduk di teras rumah sambil menatap bulan, membisikkan doa dalam hati agar suatu saat ada jalan yang terbuka. Ia selalu percaya bahwa kesabaran pasti membuahkan hasil. Kadang ia merasa iri melihat teman-temannya yang sudah bekerja dan bisa membantu keluarganya. Namun perasaan itu ia lawan dengan tekad untuk tidak menyerah. Ia terus mencari informasi, bertanya ke sana kemari, meski seringkali jawabannya nihil. Orang tuanya sering menenangkannya, berkata bahwa rezeki akan datang pada waktunya. Kalimat itu membuat hatinya sedikit tenang. Meski di dalam dadanya masih ada luka kecil yang ia sembunyikan rapat. Kehidupan di kampung memang penuh keterbatasan. Namun justru disitulah Dito belajar tentang arti keteguhan. Ia terbiasa bangun pagi sebelum matahari terbit, membantu ayahnya di sawah, dan tak jarang bekerja serabutan demi mendapatkan uang tambahan. Setiap kali melihat wajah lelah ayahnya yang mulai menua, hatinya teriris. Ia ingin segera berhasil agar orang tuanya tidak perlu bekerja sekeras itu lagi. Kadang, ketika hujan deras turun, rumah mereka yang bocor membuat tidur jadi tak nyaman. Namun Dito selalu mencoba tersenyum, meski dalam hati ia bersumpah suatu hari akan memperbaiki rumah itu. Tekad itu semakin kuat ketika ia melihat ibunya tetap tersenyum meski kondisi mereka serba terbatas. Cinta dan kasih sayang orang tua menjadi bahan bakar semangatnya. Hari-hari Dito diisi dengan perjuangan kecil yang penuh makna. Ia bukan hanya seorang pemuda tampan dengan badan yang kuat, tapi juga anak yang berbakti kepada keluarganya. Banyak orang di kampung kagum melihat ketekunannya. Namun hanya Dito yang tahu betapa beratnya beban di pundaknya. Ia tidak ingin hidupnya hanya berhenti di kampung dengan keterbatasan. Ada mimpi besar yang terus ia genggam, bisa bekerja, sukses, dan membahagiakan orang tuanya. Walau sering jatuh dalam kekecewaan, ia selalu bangkit kembali. Hatinya berbisik bahwa suatu hari akan ada jalan terbuka, meski ia belum tahu dari mana.
Dan itulah yang membuatnya terus melangkah, meski jalannya penuh duri dan air mata. Suatu sore yang lengang di kampung, Dito duduk di beranda rumahnya dengan tatapan kosong. Angin semilir membawa aroma tanah basah setelah hujan, seolah ikut menyentuh hatinya yang sedang gelisah. Ia baru saja pulang dari kota setelah kembali mencari pekerjaan, namun hasilnya tetap sama, tidak ada jawaban. Langkahnya terasa berat, seakan dunia sedang mengujinya dengan kesabaran yang tiada henti. Ketika ibunya menatapnya dengan senyum hangat, Dito hanya mampu membalas dengan senyum tipis, meski dadanya penuh beban. Ia tidak ingin membuat orang tuanya khawatir, tapi rasa kecewa itu terus menghantui pikirannya. Malam itu, ia kembali menatap langit penuh bintang, berharap ada satu bintang jatuh yang bisa membawa keberuntungan. Doa lirihnya terucap, meminta jalan agar hidupnya tidak selalu terjebak dalam lingkaran kegagalan. Beberapa hari kemudian, kabar yang tak terduga datang dari seorang teman lama. Temannya baru saja pulang dari Arab dengan penampilan yang jauh berbeda. Wajahnya berseri-seri, pakaiannya rapi, dan di tangannya terlihat barang-barang yang jelas menunjukkan kehidupan yang lebih mapan. Orang-orang di kampung berkerumun, mendengarkan ceritanya dengan penuh rasa penasaran. Dito ikut duduk di antara mereka. Hatinya berdebar setiap kali temannya bercerita. Ia mengatakan bahwa selama beberapa tahun bekerja di Arab, ia bisa menabung banyak uang dan bahkan mampu membangun rumah megah untuk keluarganya. Suara tawa teman itu terdengar penuh kebanggaan, seolah menggambarkan betapa indahnya peluang di negeri orang. Mendengar cerita itu, dada Dito terasa panas bercampur semangat. Ia mulai membayangkan dirinya berada di posisi yang sama. Malam harinya, Dito tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi gambaran tentang kehidupan yang lebih baik di negeri asing. Ia membayangkan rumah kayu rapuh miliknya berganti dengan rumah tembok yang kokoh. Ia membayangkan ayahnya bisa beristirahat tanpa harus turun ke sawah, dan ibunya bisa menikmati hari tuanya dengan tenang. Harapan itu semakin kuat hingga membuat dadanya bergetar. Namun, ia juga tahu bahwa merantau ke negeri orang bukan hal mudah. Ada risiko, ada tantangan, bahkan mungkin ada pengorbanan yang lebih besar. Meski begitu, tekadnya semakin bulat. Ia merasa inilah jalan yang selama ini ia tunggu. Kesempatan emas yang harus ia rebut sebelum hilang begitu saja. Keesokan harinya, Dito menemui temannya untuk bertanya lebih jauh. Dengan hati-hati, ia menyerap setiap informasi yang diberikan. Ia mendengar tentang agen resmi yang bisa menyalurkan tenaga kerja ke Arab, tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi, hingga proses panjang yang harus dijalani. Meski terdengar rumit, wajah Dito bersinar penuh harapan. Ia mencatat semua hal dengan serius, tak ingin melewatkan satu pun detail. Dalam benaknya, suara ibunya yang penuh kasih terus terngiang, seakan memberinya dorongan untuk berani mengambil langkah. Temannya menepuk bahunya dan berkata, "Kalau kamu sungguh-sungguh, peluang ini bisa mengubah hidupmu, tuh." Kata-kata itu menusuk hatinya, membuat semangatnya meledak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa jalan hidupnya mulai terbuka. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan yang penuh harapan. Dito mulai melengkapi berkas, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan memenuhi syarat-syarat lainnya. Ayah dan ibunya awalnya terlihat ragu, namun mereka tidak ingin menghalangi mimpi anaknya. Dengan mata berkaca-kaca, ibunya berkata, "Kalau ini jalanmu, pergilah, nak. Jangan lupa doa dan jangan lupakan rumahmu." Kata-kata itu membuat dada Dito bergetar hebat. Ia berjanji dalam hati akan menjaga diri sebaik mungkin, bekerja dengan jujur, dan kembali membawa kebahagiaan untuk keluarganya. Setiap malam, ia kembali berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon agar langkah barunya diridai Tuhan. Hatinya penuh rasa cemas, namun di balik itu ada secercah cahaya yang semakin terang. Perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak yang sama sekali baru. Hari keberangkatan akhirnya tiba, dan suasana rumah Dito dipenuhi haru. Ayahnya mencoba tegar,
meski matanya terlihat berkaca-kaca, sementara ibunya tak mampu menahan air mata saat melepas pelukan terakhir. Dito berdiri gagah dengan tas sederhana di punggung, mencoba menutupi rasa cemasnya dengan senyum kecil. Dalam hati, ia berjanji akan kembali dengan kebanggaan, bukan dengan tangan kosong. Ketika mobil yang akan membawanya pergi mulai melaju, ia menoleh ke belakang, melihat wajah kedua orang tuanya yang penuh doa. Perpisahan itu terasa berat, namun tekadnya sudah bulat. Ia tahu, inilah awal dari sebuah perjalanan besar. Angin yang berhembus seolah menjadi saksi betapa hati Dito bergetar menghadapi langkah barunya. Setibanya di negeri asing, Dito merasakan dunia yang benar-benar berbeda dari kampung halamannya. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan dipenuhi mobil mewah, dan orang-orang berjalan dengan gaya hidup yang serba cepat. Awalnya, ia merasa kecil di tengah gemerlap kota itu, seakan dirinya hanyalah butiran pasir di lautan luas. Namun ia menguatkan diri, mengingat tujuan besarnya untuk keluarga di rumah. Setelah melalui proses panjang di agen, akhirnya Dito ditempatkan di sebuah rumah megah milik keluarga terpandang. Rumah itu begitu luas, dengan dinding marmer berkilau dan halaman yang ditata indah. Ia bahkan sempat merasa canggung melangkah di lantai yang mengilap seperti kaca. Hatinya berbisik bahwa disinilah kisah barunya akan dimulai. Di rumah itu, Dito berkenalan dengan Nisa, putri majikan tempat ia bekerja. Cantik, anggun, dan mempesona. Itulah kesan pertama yang sulit ia lupakan. Namun ada sesuatu yang berbeda dari Nisa. Meski wajahnya begitu sempurna, ia duduk di kursi roda. Gerakannya terbatas akibat sebuah kecelakaan yang merenggut kebebasannya. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh kewaspadaan. Seakan ia sudah terbiasa menjaga jarak dengan orang lain. Saat pertama kali Dito diperkenalkan, Nisa hanya mengangguk singkat tanpa kata-kata. Dito pun menunduk hormat, menunjukkan rasa hormat sekaligus ketulusannya. Meski terasa canggung, ia tahu tugasnya jelas, merawat Nisa dengan sepenuh hati. Dalam benaknya, ia bertekad tidak hanya bekerja, tetapi juga menjaga harga dirinya sebagai seorang perantau. Hari-hari pertama berjalan cukup berat. Nisa sering bersikap dingin, seolah tak ingin terlalu dekat dengan orang asing yang tiba-tiba hadir di hidupnya. Kadang ia hanya diam, kadang ia menolak bantuan, bahkan sesekali terlihat menahan amarah. Dito memahami, mungkin luka batin akibat kecelakaan membuat Nisa sulit membuka diri. Alih-alih tersinggung, ia memilih bersabar, menjalankan tugasnya tanpa banyak bicara. Ia menyiapkan makanan, mendorong kursi roda, hingga memastikan Nisa merasa nyaman di rumah besar itu. Perlahan, ia mulai memahami kebiasaan-kebiasaan kecil Nisa, seperti cara ia suka duduk menghadap jendela atau kebiasaannya menatap langit sore. Diam-diam, Dito mengagumi kekuatan Nisa yang meski rapuh secara fisik, tetap terlihat tegar. Waktu terus berjalan, dan interaksi mereka mulai berubah sedikit demi sedikit. Dari sekadar tatapan dingin, Nisa mulai sesekali mengucapkan terima kasih, meski dengan suara pelan. Dari sikap cuek, ia mulai bertanya hal-hal sederhana, seperti asal-usul Dito dan keluarganya di Indonesia. Setiap kali percakapan kecil itu terjadi, hati Dito terasa hangat, seakan ada celah kecil yang mulai terbuka di antara mereka. Meski ia tetap menjaga sikap profesional, ia tak bisa menolak rasa kagum pada sosok Nisa yang perlahan menunjukkan sisi lembutnya. Rumah besar yang awalnya terasa asing kini mulai menjadi tempat di mana Dito merasa dirinya berarti. Ia pun sadar, perjalanannya di negeri orang bukan hanya soal bekerja dan mencari nafkah. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menantinya, meski ia belum sepenuhnya mengerti apa itu. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara Dito dan Nisa perlahan berubah. Awalnya, Nisa hanya menerima kehadiran Dito sebagai seorang perawat yang menjalankan tugasnya. Namun seiring waktu, ia mulai melihat ketulusan yang berbeda dalam setiap langkah Dito. Tidak ada keluhan, tidak ada tatapan merendahkan, hanya kesabaran dan perhatian yang terus mengalir.
Dito bahkan rela bangun lebih pagi hanya untuk memastikan segala kebutuhan Nisa siap sebelum ia bangun. Hal-hal kecil itu membuat Nisa mulai tersentuh, meski ia tak pernah mengatakannya secara langsung. Di balik sikap tegas dan wajah dinginnya, ada hati yang perlahan melembut. Nisa mulai merasakan bahwa hidupnya yang dulu penuh kehampaan kini kembali berwarna. Suatu sore, ketika langit di luar rumah berubah jingga keemasan, Nisa meminta Dito mendorong kursi rodanya ke taman. Biasanya ia hanya duduk diam, menikmati angin sore tanpa banyak bicara. Namun hari itu berbeda. Dengan suara pelan, ia bertanya tentang kehidupan Dito di Indonesia. Dito menjawab dengan jujur, menceritakan keluarganya yang sederhana, rumah kayu yang rapuh, dan perjuangannya mencari pekerjaan. Setiap kalimat yang keluar dari bibir Dito membuat Nisa terdiam, seolah ia sedang menelusuri sosok pria yang jauh lebih kuat dari penampilannya. Ia kagum pada keteguhan hati Dito, meski hidupnya penuh keterbatasan. Senyum tipis muncul di wajah Nisa, sesuatu yang jarang terlihat sejak kecelakaan menimpanya. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang semakin jelas. Nisa yang biasanya dingin, kini mulai sering berbicara dengan Dito. Kadang ia bertanya tentang makanan Indonesia, kadang tentang mimpi-mimpi Dito yang belum tercapai. Ada kalanya ia tertawa kecil mendengar kisah polos masa kecil Dito, sesuatu yang hampir tak pernah ia lakukan sebelumnya. Dito sendiri mulai merasakan kehangatan yang berbeda setiap kali Nisa tersenyum. Hatinya bergetar, meski ia mencoba tetap menjaga sikap sebagai pekerja. Namun siapa yang bisa menolak rasa yang datang begitu saja? Kebaikan Nisa, kecantikannya, serta kekuatan hatinya yang tersembunyi membuat Dito semakin kagum. Hubungan mereka yang semula kaku kini berubah menjadi lebih akrab. Malam itu, ketika rumah sudah sunyi, Nisa termenung di kamarnya. Ia menatap bayangan dirinya di cermin, kursi roda yang selalu menemani, dan hatinya yang sering dipenuhi kesepian. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Kehadiran Dito membuatnya merasa hidup kembali. Ia ingat bagaimana Dito dengan sabar menemaninya meski ia sering bersikap dingin. Air matanya jatuh, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sejak kecelakaan itu. Ia berbisik pada dirinya sendiri, apakah ini yang disebut cinta? Hatinya berdebar, namun ia tahu perasaan itu semakin sulit ia sembunyikan. Keesokan harinya, Nisa memberanikan diri. Saat mereka sedang duduk bersama di taman, ia menatap Dito dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Dito, kehadiranmu membuat aku kembali merasakan hidup. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi aku menyukaimu." Kata-kata itu membuat waktu seakan berhenti. Dito terdiam, jantungnya berdegup kencang, seakan dunia di sekeliling mereka menghilang. Ia tak pernah menyangka seorang wanita seperti Nisa akan mengutarakan perasaan padanya. Namun di lubuk hatinya, ia pun merasakan hal yang sama. Hari itu menjadi titik balik besar dalam hidup mereka berdua. Sebuah awal dari kisah cinta yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sejak hari pengakuan itu, hubungan Dito dan Nisa berubah semakin hangat. Tak lagi ada jarak dingin di antara mereka. Yang tersisa hanyalah perhatian dan rasa saling percaya. Nisa semakin sering tersenyum. Bahkan tawanya kini mulai terdengar di rumah megah yang dulu sepi. Dito pun merasa hidupnya menemukan makna baru. Bukan sekadar pekerjaan, tapi juga kebersamaan yang tulus. Mereka berbincang hingga larut malam, saling berbagi cerita dan impian. Meski status mereka berbeda, Dito hanyalah seorang pemuda sederhana, sedangkan Nisa berasal dari keluarga kaya raya. Namun hati mereka berdetak dalam irama yang sama. Waktu seakan berjalan cepat, membawa mereka pada kedekatan yang tak bisa dibendung lagi. Keluarga Nisa awalnya terkejut melihat perubahan putri mereka. Bagaimana tidak? Sejak kecelakaan, Nisa dikenal murung dan jarang sekali berinteraksi dengan orang lain. Namun kini, berkat kehadiran Dito, semangat hidup Nisa perlahan kembali.
Ia terlihat lebih bahagia, lebih bersemangat, dan lebih berani menghadapi hari-harinya. Orang tuanya pun mulai menyadari bahwa pemuda sederhana itu bukan sekadar perawat, melainkan cahaya yang menerangi hidup putri mereka. Meski ada keraguan, mereka tidak bisa menolak bukti nyata yang ada di depan mata. Perlahan tapi pasti, keluarga besar Nisa mulai menerima keberadaan Dito dengan hati terbuka. Semua itu membuat perjalanan cinta mereka semakin bermakna. Suatu malam yang tenang, ketika bintang-bintang bertaburan di langit, Nisa menatap Dito dengan mata penuh ketulusan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Aku tidak ingin lagi hidup tanpa kamu di sisiku." Kata-kata itu mengguncang hati Dito, membuatnya hampir tak bisa berkata-kata. Ia memegang tangan Nisa dengan hati bergetar, lalu berjanji akan selalu mendampinginya, apapun yang terjadi. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin serius. Dito tidak lagi sekadar menjadi perawat, melainkan menjadi seseorang yang sangat penting dalam hidup Nisa. Mereka berbagi suka dan duka, saling menguatkan meski masa depan penuh ketidakpastian. Namun cinta yang mereka miliki membuat segalanya terasa mungkin. Tak lama kemudian, dengan restu keluarga, Dito dan Nisa memutuskan untuk menikah. Persiapan pernikahan berlangsung penuh haru sekaligus kebahagiaan. Dito mengenakan pakaian sederhana namun terlihat gagah, sementara Nisa tampil anggun meski masih duduk di kursi roda. Senyum keduanya memancar, seakan menghapus segala luka masa lalu. Para tamu yang hadir melihat kebahagiaan itu dengan kagum. Banyak yang tak menyangka kisah cinta mereka bisa sampai sejauh ini. Pernikahan itu bukan hanya tentang dua insan yang saling mencintai, tetapi juga tentang keberanian melawan takdir pahit dan menjadikannya indah. Air mata kebahagiaan mengalir, bukan hanya dari mereka, tapi juga dari orang-orang yang menyaksikannya. Setelah resmi menikah, hidup mereka memasuki babak baru. Dito tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, namun kini ia melakukannya dengan semangat yang lebih besar karena ada Nisa di sisinya. Nisa pun semakin percaya diri. Meski masih di kursi roda, ia merasa hidupnya kembali utuh. Bersama-sama, mereka menghadapi hari-hari dengan cinta yang tulus dan tekad untuk saling mendukung. Dito sering berkata bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang harta, melainkan tentang menemukan seseorang yang membuat hidup berarti. Dan bagi Nisa, cinta Dito adalah anugerah terbesar yang membuatnya kembali tersenyum. Dari seorang pemuda sederhana hingga menjadi bagian dari keluarga terpandang, semua itu adalah takdir indah yang dipertemukan oleh cinta dan doa.